Kami mengucapkan selamat sore, selamat hari Sabat. Selamat Sabat juga bagi saudara-saudara yang akan mengikuti Zoom, dan selamat belajar bagi saudara-saudara yang akan mengikuti pekabaran ini melalui YouTube. Saudara-saudara yang kekasih, judul kita pada Sabat sore hari ini diambil dalam buku Amaran Sekarang jilid 1 nomor 9 yang berjudul Rumah Daud Bagaikan Malaikat Tuhan. Saudara-saudara, judul ini sangat menarik sekali, sangat indah. Apabila saudara dan saya belajar, maka ini akan mempengaruhi kehidupan kerohanian saudara dan saya untuk jadi bagaikan malaikat Tuhan, jadi bagaikan Daud, dan bahkan jadi bagaikan Allah. Pekabaran ini telah disampaikan oleh Victor Tihotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masih Advent hari ke-7 pada hari Sabat 5 Oktober 1946 di Chapel Mount Carmel, Waco, Texas. Kita akan kembali ke buku Sakaria, pasal yang ke-12. Teks dari pokok pembicaraan kita terdapat di dalam ayat yang ke-8. Namun supaya menemukan masa dan orang-orang terhadap siapa ayat ini membicarakan, maka kita harus memulai penyelidikan kita dari pasal itu, pasal 12. Beban firman Tuhan akan hal Israel. Maka berfirmanlah Tuhan yang membentangkan segala langit dan yang meletakkan landasan bumi dan yang membentuk roh manusia di dalam dirinya. Penjelasan, ada dua hal di dalam ayat ini yang harus kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, yaitu satu, bahwa beban itu adalah kepunyaan Tuhan, dan dua, bahwa bebannya itu adalah bagi Israel, yaitu sidang, bukan bagi dunia. Sakaria 12 ayat 2. Bahwasanya aku akan menjadikan Yerusalem sebuah piala berisikan minuman yang menggetarkan bagi segala bangsa sekeliling, apabila mereka kelak mengepung baik terhadap Yehuda maupun terhadap Yerusalem. Penjelasan. Dari ayat ini kita pelajari bahwa bangsa-bangsa kafir akan melaksanakan suatu pengepungan, bukan saja terhadap Yerusalem, melainkan juga terhadap Yehuda. Sesungguhnya terhadap seluruh kerajaan, yaitu sidang atau umat. Dan pada masa itu, yaitu pada masa pengepungan itu, Yerusalem akan dijadikan sebuah piala yang berisikan minuman yang menggetarkan bagi segala bangsa. Artinya, segala bangsa akan takut terhadap Yerusalem dan akan gemetar di hadapannya. Sakaria 12 ayat 3. Dan pada hari itu, aku akan menjadikan Yerusalem sebuah batu tanggungan bagi segala bangsa. Barang siapa yang mengangkat akan dia, itu akan dibinasakan. Jikalau berhimpun segala bangsa yang di atas bumi akan melawan dia sekalipun. Penjelasan, pengepungan ini tidak akan dilakukan hanya oleh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Yerusalem, tetapi juga oleh segala bangsa yang ada di bumi.
sesuatu hal yang hanya dimungkinkan melalui saluran-saluran komunikasi di masa kita sekarang. Demikianlah Yerusalem akan menjadi sebuah batu tanggungan bagi segala bangsa sekeliling dalam usaha untuk memerangi ketakutan mereka. Mereka membebani dirinya sendiri dengan cara mengepung kota itu. Karena perbuatan jahat ini, mereka akan dibinasakan. Zakaria 12 ayat 4. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan kupalu segala kuda dengan kekejutan, dan segala orang yang mengendarainya dengan gila. Tetapi akan bangsa Yehuda, mataku akan terbuka selalu, sementara aku memalu setiap kuda dari bangsa itu dengan kebutaan matanya. Penjelasan, sungguh pun Tuhan akan memalu dengan gila dan dengan kekejutan, dengan kebutaan terhadap orang-orang yang melakukan pengepungan terhadap kota itu. Namun ia atau Tuhan akan membuka matanya terhadap isi rumah Yehuda. Sekarang kita lihat Zakaria 12 ayat 5. Lalu pemimpin-pemimpin orang Yehuda akan berkata dalam hati mereka, bahwa segala orang isi rumah Yerusalem akan menjadi kuatku dengan pertolongan Tuhan serwa sekalian alam, yaitu Allah mereka itu. Penjelasan. Sesudah orang-orang berdosa disingkirkan keluar dari tengah-tengahnya oleh pekerjaan penghukuman bagi orang hidup itu, maka kelak segala pemimpin Yehuda akan menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada penduduk Yerusalem yang suci itu dan pada Tuhan Allah mereka itu. Lalu begitulah bahwa mereka akan betul-betul menjadi kuat. Marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat berikut mengenai hal ini. Zakaria 12 ayat 6. Maka pada hari itu aku akan menjadikan segala pemimpin orang Yehuda seperti dapur api kayu, seperti pedamaran yang bernyala bagaikan segala berkas. Dan mereka itu akan makan habis pada kiri kanan segala bangsa yang berkeliling. Dan Yerusalem akan kembali didiami pada tempatnya sendiri, yaitu di Yerusalem. Penjelasan, tidak peduli apapun yang kita pikirkan, Allah akan memiliki suatu umat yang kuat dan setia, sesuai jenis yang digambarkan di sini. Dan Yerusalem akan didiami oleh umat yang suci, tanpa seorang berdosa pun di tengah-tengahnya. Semenjak Nabi Elia contoh saingan itu yang muncul tepat pada hari Tuhan yang besar dan hebat itu, yaitu tepat menjelang hari penghukuman bagi orang-orang hidup, mendapati sidang telah dikuasai oleh setan dengan hebatnya, sama seperti halnya sidang Yahudi di masa Kristus dahulu, dan seperti halnya orang-orang suci, yaitu buah-buah pertama, akan diselamatkan satu demi satu. Maka pertama-tama Allah, Tuhan mengirimkan para nelayan untuk memancing mereka keluar, dan kemudian orang-orang berburu untuk menangkap mereka keluar. Yeremia 16 ayat 16. Demikianlah Tuhan mengumpulkan mereka itu
satu demi satu. Yesaya 27 ayat 12 dan 13. Dan demikian pula halnya di waktu ini, di waktu sekarang. Mereka itu dipancing dengan bahan-bahan bacaan yang gratis ini, yaitu buku-buku amaran sekarang, dan kini diburu oleh orang-orang langsung sampai ke rumah-rumah mereka. Apakah mereka di dalam kota, di kampung-kampung, ataupun di pinggiran jalan. Zakaria 12 ayat 7. Tuhan juga akan menyelamatkan semua perkemahan Yehuda terlebih dulu, supaya kemuliaan isi rumah Daud dan kemuliaan penduduk Yerusalem tidak akan membesarkan diri mereka sendiri melawan Yehuda. Penjelasan, Tuhan atau Ia akan menyelamatkan segala perkemahan, yaitu tempat-tempat tinggal sederhana yang bukan rumah ataupun istana-istana dari Yehuda terlebih dahulu. Artinya, Tuhan akan pertama-tama menyelamatkan orang-orang biasa, yaitu para anggota, sehingga pihak pendeta tidak akan meninggikan dirinya di atas pihak anggota, supaya semua dapat belajar memuliakan Allah, bukan memuliakan manusia. Karena belum pernah terjadi sebagaimana seperti yang diramalkan oleh ayat-ayat firman ini, baik di Yerusalem ataupun di tempat lain di dunia ini, maka jelaslah ramalan-ramalan ini masih menemui kegenapannya di masa mendatang. Dan sekarang kita akan mencari jika semua itu akan digenapi di masa kita sekarang atau di kemudian hari. Oleh karena tugas yang sedang kita laksanakan sekarang tidak disponsori oleh seseorang pun. Dan oleh karena Allah telah memimpin kita sepanjang seluruh perjalanan dengan pasti seperti halnya Ia atau Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dahulu. Membuat perjalanan kita langkah demi langkah bagaikan dikendalikan oleh takdir. Dan juga oleh karena kita adalah satu-satunya umat yang memiliki pekabaran dari hal pendirian kembali isi rumah Daud. Dan dari hal dikembalikannya segala perkara, Markus 9 ayat 12. Dan oleh karenanya telah dinamai orang-orang Davidian. Maka tidak dapat lagi dihindari terkecuali menyimpulkan bahwa masa kegenapan nubuatan-nubuatan ini sudah sangat dekat di muka pintu. Alasan untuk mana pemberitahuan dari hal peristiwa-peristiwa ini kini sedang ditrompetkan ke seluruh dunia Masehi Advent hari ke-7. Jadi jelaslah apapun yang Tuhan harus katakan di dalam pasal ini adalah bagi penyelidikan kita dan bagi berbagai kebutuhan kita sendiri, yang terutama di waktu ini. Inilah suatu komunikasi yang khusus ditujukan kepada kita dan dibukakan pada waktu yang istimewa ini, supaya kita boleh mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kita untuk dilakukan dan bagaimana melakukannya, sehingga sesegera mungkin segala perkara dapat dikembalikan. Nah, saudara-saudara,
Sebelum datang ke ayat inti yaitu Sakaria 12 ayat 8, mari kita merenungkan sejenak ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jadi dari judul pelajaran kita ini, dia terdapat di dalam rumah Daud bagaikan malaikat Tuhan. Ini terdapat di dalam Sakaria 12 ayat 8. Sakaria 12 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Maka pada hari itu, Tuhan pun akan mempertahankan penduduk Yerusalem. Dan yang terlemah di antara mereka itu akan jadi seperti Daud pada hari itu. Dan rumah Daud pun akan seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan di hadapan kita. Di hadapan mereka itu. Jadi Sakaria 12 ayat 8. Ini ayat yang diambil sebagai judul pada pelajaran ini. Nah, sebelum memulai pada pelajaran inti ini, maka di ayat 1 sampai ayat 7 telah diperkenalkan peristiwa-peristiwa janji-janji Tuhan untuk Yerusalem, bahwa benar-benar bahwa Yerusalem itu benar-benar akan dibela oleh Tuhan dan akan terjadi pengepungan seluruh dunia terhadap Yerusalem maupun Yehuda. Akan terjadi suatu proses pengepungan seluruh dunia. Jadi dengan berita-berita yang saudara dan saya saksikan sekarang, kalau itu belum meliputi seluruh dunia dan belum meliputi semua bangsa-bangsa, maka itu menunjukkan bahwa suatu penggenapan nubuatan sedang ada di depan atau sedang berjalan. Sehingga di ayat yang ke-7 ini jelas mengatakan bahwa perkara-perkara yang terjadi terhadap Yerusalem, bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua perkemahan Yehuda terlebih dahulu supaya kemuliaan diisi rumah Daud dan kemuliaan penduduk Yerusalem tidak akan membesarkan diri mereka sendiri melawan Yehuda. Sehingga ini dijelaskan bahwa pertama-tama penyelamatan terhadap anggota-anggota biasa. Dan ini banyak terjadi dengan pelajaran-pelajaran nubuatan bahwa pergerakan anggota-anggota biasa, anggota jemaat biasa. Nah, pertama-tama Allah akan melakukan penyelamatan terhadap anggota-anggota biasa dan tidak tertutup kemungkinan bahwa Allah juga akan menyelamatkan para pendeta. Sehingga dikatakan di sini dengan cara Allah menyelamatkan anggota biasa, pertama-tama kemudian Allah menyelamatkan para pendeta, maka para pendeta tidak akan membesarkan dirinya terhadap para anggota. Tetapi para pendeta ini akan melihat seperti hal terhadap Samuel dan Nabi Eli. Bahwa Allah berfirman melalui Samuel, sehingga Eli mengatakan apa yang dikatakan Allah, dengarkanlah. Jadi saudara-saudara, dengan demikian bahwa ini menjadi suatu pelajaran bagi saudara dan saya, bahwa di dalam Sakaria 12 ayat 7, bukan semua pendeta akan terasimilasi untuk tidak dapat diselamatkan lewat pekabaran ini, tetapi lewat pekabaran Sakaria 12 ayat 7, kedua belah pihak akan ada keselamatan masing-masing apabila mereka menyadari akan pekabaran yang diserukan pada Sakaria pasal 12 ini. Dan seperti pada ayat 6 juga disebutkan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya itu satu demi satu, seperti pada halnya penggenapan terhadap Yeremia 16 ayat 16 dan Yesaya 27 ayat 12 dan 13 yang sudah berlangsung semenjak dari zaman Kristus Allah menyelamatkan umatnya satu demi satu, maka demikian juga katanya sekarang ini, maka proses penyelamatan itu Allah lakukan, tetap Allah lakukan model yang sama. Allah akan melakukan penyelamatan lewat fishing dan hunting, lewat
bacaan-bacaan buku gratis yang disebarkan ke seluruh dunia Masehi hari ke-7. Dan setelah itu mereka katanya harus diburu sampai di rumah-rumah, apakah mereka di kota-kota atau di kampung-kampung ataupun di pinggiran jalan. Sehingga tugas bagi saudara dan saya, walaupun saudara dan saya melakukan fishing, tetapi hunting juga diwajibkan untuk dilakukan melalui pekabaran ini. Artinya apabila saudara dan saya bertemu dengan saudara-saudara kita Gereja Masehi yang ke-7, saudara dan saya memiliki suatu kesempatan yang besar untuk mengajak atau menawarkan pekabaran ini kepada mereka. Karena pekabaran ini adalah ditujukan untuk Yehuda atau untuk Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan bukan untuk dunia. Jadi di ayat 1 mengatakan bahwa beban, ayat 1 mengatakan, Sakaria pasal 12, kita kembali ke pasal 1, ayat 1 tadi, beban firman Tuhan akan hal Israel, maka berfirmanlah Tuhan membentangkan segala langit yang meletakkan landasan bumi dan yang membentuk roh manusia di dalam dirinya. Jadi ada 3 pernyataan kekuatan yang Tuhan berikan tentang dirinya, bahwa Tuhan yang berjanji di pasal 12 ini, saudara, adalah Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta pada 6 hari dan menciptakan manusia. Dan Tuhan yang menciptakan alam semesta, seluruh penjuru dunia, dan Tuhan yang memberikan roh manusia. Tuhan inilah yang berjanji, yang mengurai jelaskan seluruh pasal 1, pasal 12 dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tuhan inilah. Jadi sesuatu yang saudara dan saya harus sadari bahwa ini benar-benar pekabaran dari Tuhan, bukan pekabaran dari siapa-siapa. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa beban itu adalah beban Tuhan. Tuhan punya beban, Tuhan punya tanggung jawab yang sangat besar untuk melaksanakan penggenapan Sakaria pasal 12 ini. Nah, sehingga dengan demikian dikatakan oleh Victor Hotef, apapun yang saudara dan saya pikirkan tentang bagaimana hal itu, tapi Tuhan telah menjaminkan bahwa Tuhanlah yang akan melakukan perkara-perkara ini bagi Yehuda dan Yerusalem. Bahwa sekalipun katanya dikatakan, sekalipun seluruh bangsa, semua bangsa akan menyerang si Yerusalem ini, sehingga dengan demikian suatu tantangan yang sangat besar karena seluruh bangsa terlibat terhadap Yerusalem, tetap Tuhan akan mengangkat Yerusalem. Karena Yerusalem tetap akan dipilih Tuhan untuk menjadi tempat umatnya dan sebagai penggenapan segala firman yang Tuhan sampaikan melalui Sakaria pasal 12 ini. Sehingga dijanji Tuhan di ayat 8, kita kembali ke ayat 8, Sakaria 12 ayat 8, bahkan pada hari itu saat Tuhan angkat umatnya, bahwa Tuhan akan mempertahankan penduduk Yerusalem, bahkan yang terlemah dari antara mereka itu akan jadi seperti Daud. Jadi ayat mengatakan bahkan yang terlemah dari umatnya akan jadi seperti Daud. Bahkan rumah Daud akan jadi seperti Allah. Bahkan mereka akan bagaikan malaikat Tuhan di hadapan mereka itu. Jadi sangat luar biasa, saudara, ini suatu janji, suatu jaminan di mana saudara dan saya diberikan kekuatan penuh. Di mana ayat 1 sudah mengatakan, saya ulangi, ayat 1 sudah mengatakan bahwa janji ini janji Tuhan yang meletakkan landasan bumi. Dan yang menciptakan, memberikan roh pada manusia. Memberikan kehidupan pada manusia. Tuhan itulah yang berjanji pada Sakaria pasal 12 ini. Oke, mari kita lanjut pada penjelasan ayatnya yang ke-8. Jadi Sakaria 12 ayat 8. Sakaria 12 ayat 8, maka pada hari itu Tuhan pun akan
mempertahankan penduduk Yerusalem, dan yang terlemah di antara mereka itu akan jadi seperti Daud pada hari itu. Dan rumah Daud pun akan seperti Allah, seperti malaikat Tuhan di hadapan mereka itu. Penjelasan. Di samping memberikan kepada kita jaminan bahwa Tuhan akan mempertahankan umatnya, maka ilham mempersamakan mereka dengan Daud dan dengan Allah. Bahkan mereka yang terlemah pun akan kelak seperti Daud, dan rumah Daud akan jadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan di hadapan mereka itu. Alangkah besar dan indahnya pernyataan ini. Betapa suatu hak istimewa untuk dipersamakan dengan Allah sendiri. Sudah suatu jaminan dari Allah bahwa benar-benar Allah akan sangat care dan sangat peduli terhadap umatnya. Sehingga umatnya dikatakan akan jadi seperti Daud, akan jadi seperti Allah, akan jadi seperti malaikat Tuhan. Sekarang supaya seseorang dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan menjadi seperti Daud, maka orang harus mengetahui jenis orang yang bagaimana Daud yang dahulu itu. Untuk memulainya, Daud adalah seseorang gembala yang baik sekali. Ia mempertaruhkan hidupnya sendiri bagi domba-dombanya. Anda masih ingat bahwa untuk menyelamatkan domba-domba itu, Daud dengan beraninya mengejar singa dan beruang, lalu membunuhnya dengan hanya tangan kosong. Dan untuk menyelamatkan kemerdekaan bangsanya, suatu kehormatan Allah yang besar itu, pada suatu kesempatan yang lain, Daud kembali mempertaruhkan hidupnya dengan cara menghadapi raksasa Goliat itu dengan beraninya. Disebabkan oleh kesetiaan Daud, maka Allah telah melepaskan dia dari binatang-binatang itu dan dari raksasa itu, lalu menjadikan dia raja atas umatnya. Kesetiaan seseorang dalam perkara-perkara yang kecil menunjukkan kesetiaannya di dalam perkara-perkara besar juga. Kesetiaan selalu membawa peningkatan. Demikianlah, untuk menjadi seperti Daud, seseorang harus menjadi sama setianya, sama dapat dipercaya, dan sama bersemangat bagi kerajaan Allah, seperti halnya Daud di masa lalu. Jadi demikian saudara, ringkasan tentang penjelasan bagaimana dimaksudkan seperti Daud. Dengan demikian, Daud sama-sama kita telah menyaksikan bahwa Daud sangat membela kebenaran. Teristimewa tentang sangat setia menjaga domba-dombanya, yang dilambangkan sebagai sangat setia menjaga anggota-anggota jemaat, sangat setia menjaga bangsanya, dan nama Allah yang sedang dicaci maki atau yang sedang dibuli oleh Goliat. Nah, dengan demikian saudara, bahwa Daud melakukan sampai sepenuhnya, bahwa dia berani, memiliki keberanian, kesetiaan, dan Daud sangat menyayangi semua bangsa Israel. Demikian juga saudara dan saya sebagai anggota-anggota Masehi Advent ke-7 yang dilambangkan Daud, yang mau melambangkan Daud, jadikan Daud, saudara dan saya harus sangat mengasihi semua anggota Masehi Advent hari ke-7 sebagai domba-domba, dan menyelamatkan domba-domba ini dari serangan-serangan Goliat, atau dari serangan-serangan bangsa-bangsa yang ingin mencemarkan nama baik daripada gereja Masehi Advent hari ke-7. Karena Daud dahulu dia mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan bangsanya. Demikian juga saudara dan saya, bahkan nyawa pun saudara dan saya bisa pertaruhkan untuk menyelamatkan Masehi Advent hari ke-7. Nah, dengan demikian saudara, kita akan lihat
penjelasan bagaimana menjadi seperti malaikat Tuhan, seperti Allah. Kita lanjut sekarang supaya dapat kita ketahui apa yang dimaksud dengan menjadi seperti Allah, kita harus mempelajari apa yang sama dengan Allah. Pada mulanya Allah tidak saja menciptakan lalu mengisi bumi dengan limpahnya dengan setiap perkara yang baik bagi semua makhluk ciptaannya, namun ia atau Allah juga mendirikan sebuah taman, rumah bagi manusia. Dengan demikian, ia atau Allah telah membuat contoh rumah bagi semua manusia yang akan hidup kemudian. Ia, Allah, mengajarkan kepada Adam bagaimana memelihara rumah itu dan bagaimana memelihara taman itu. Allah mengajarkan kepadanya berbicara dan membedakan antara alamiah binatang yang satu dengan yang lainnya. Dan sesuai dengan itu, memberikan nama kepada mereka. Allah mengaruniakan kepada manusia pengetahuan dan hidup dengan maksud supaya membuatnya berbahagia dan berguna untuk menjadikan dunia ini sebagaimana yang sepatutnya. Walaupun sesudah kejatuhan pasangan yang suci itu ke dalam dosa, Allah masih tetap menyayangi mereka seperti pada sebelumnya. Sama banyaknya kenyataannya bahwa segera ia mulai mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk menebus diri mereka sendiri dan kembali kepada rumah mereka yang abadi itu. Semenjak dari hari itu sampai kepada hari ini, demikianlah Allah terus mengajarkan kepada semua keluarga manusia. Untuk melaksanakan pekerjaan penyelamatan ini, Allah mengutus ke bawah roh kebenaran itu. Allah mengutus nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Juga putra satu-satunya itu. Semua guru penebusan. Allah sendiri turun ke Bukit Sinai. Dan sekalipun mereka membunuh hampir semua hamba-hambanya, termasuk putranya itu, namun perhatiannya yang tak pernah gagal terhadap bangsa manusia terus berlangsung sampai kepada hari ini. Sungguh pun adalah kesalahan-kesalahan kita sendiri, namun janjinya untuk membawa kita kembali ke dalam Eden, untuk di sana hidup bersama Dia jika kita bertobat. Masih tetap tegak meyakinkan bagaikan matahari. Sekarang Anda saksikan bagaimana Allah dipersamakan. Dan jika kita hendak menjadi seperti Allah, maka demikian itulah pula kita harus jadi. Artinya bahwa kita harus juga menyayangi satu terhadap lainnya dan memperhatikan berdirinya kerajaan seperti halnya Dia, Allah, menyayangi dan memperhatikannya. Kita supaya tidak mementingkan diri sendiri seperti Dia. Kita harus dengan gembira mengajarkan kepada orang-orang lain semua yang telah diajarkannya kepada kita. Kita harus berbuat seberapa bisa untuk memperbaiki keadaan kehidupan orang-orang lain. Kita harus membuat dunia ini lebih baik daripada keadaannya sekiranya kita tidak berada di dalamnya. Dalam minggu kejadian yang lalu, Allah telah melaksanakan bagiannya. Sekarang kita harus melaksanakan bagian kita dari ciptaan itu jika kita hendak menjadi seperti Allah. Apapun perkara yang baik yang mungkin kita punyai, apakah itu suatu perdagangan atau sesuatu karunia yang lain
yang pantas dimiliki, kita hendaknya setia di dalamnya dan sungguh-sungguh mengajarkannya kepada orang-orang seperti halnya Allah setia dan sungguh-sungguh mengajarkannya kepada kita. Jika kita melalaikan kewajiban ini, maka kita tidak saja akan gagal untuk menjadi seperti Allah, tetapi bahkan akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kelalaian kita. Sepanjang kehidupan saya menemukan orang-orang yang amat mementingkan diri sendiri dan menakutkan, sehingga orang akan menjauhi mereka dengan cara apa saja. Sewaktu saya sedang mempelajari usaha perdagangan saya seringkali menemukan perlu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi beberapa orang dengan siapa saya bekerja mengabaikan pertanyaan-pertanyaan saya. Sungguh pun demikian, sifat mementingkan diri mereka itu tidak menghentikan saya daripada mempelajari apa yang ingin saya ketahui. Saya mempelajarinya dengan cara yang lain. Tetapi orang-orang itu, walaupun bagaimanapun, tidaklah menyatakan kemajuan kehidupan Kristen. Seperti itu, seperti kita, dan karena alasan inilah sifat mementingkan diri dan iri hati mereka itu dapat hanya diisi dengan kebodohan. Tetapi kita yang lebih banyak mengetahui harus berusaha meneruskan pengetahuan kita kepada sebanyak mungkin orang dengan tidak mengharapkan sesuatu imbalan selain keberhasilan di dalam hidup mereka. Allah sendirilah yang akan membalas kepada kita. Tetapi jika kita mencoba menyimpan, jika kita menyimpan bagi diri sendiri, maka adalah sangat pasti kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Supaya diingat juga bahwa apapun saja yang mungkin kita miliki adalah suatu karunia Allah. Tepatlah di sini kata-kata pepatah kuno yang cocok berbunyi, tak ada batasnya bagi seseorang yang baik dapat lakukan jika tidak dihiraukannya siapa saja yang akan mendapatkannya. Tuhan mengajarkan kepada burung-burung bagaimana caranya hidup dan bagaimana membangun sarang-sarangnya dan bagaimana memelihara anak-anaknya. Lalu, tidakkah kita menolong orang-orang lain untuk membangun dan membuat yang lebih baik rumah-rumah dan kehidupan mereka? Anda ingat apa yang Yesus katakan? Barang siapa yang memberi minum meskipun secawan air sejuk saja kepada seorang dari yang kecil ini, sebab murid namanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali tiada akan hilang pahalanya. Matius 10 ayat 42. Sekiranya Allah bukan sebagaimana ia adanya, maka ia bukanlah Allah. Dan jika kita terus-menerus seperti halnya kita sebelumnya, maka kita tak akan pernah jadi seperti Allah. Lagi pula, rumah Daud akan menjadi seperti malaikat Tuhan di hadapan mereka itu. Apakah yang dimaksud dengan perkataan ini? Artinya, bahwa jika kita hendak menjadi anggota-anggota dari rumah Daud, maka kita harus menjadi seperti Daud, seperti Allah, dan seperti malaikat-malaikat juga. Malaikat-malaikat
melebihi dalam kekuatan. Mereka mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka mendengar suara firman-Nya. Mazmur 103, 20. Mereka selalu siap sedia untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang suci. Dan mereka membawanya dengan aman melewati setiap pertikaian sepanjang zaman. Allah mengharapkan sidang-Nya dan semua umat untuk menjadi seperti itu. Seperti malaikat Tuhan. Tanpa menghiraukan apa yang diinginkan oleh kita masing-masing sebagai individu. Allah bagaimanapun mau memiliki sebuah sidang yang akan meliputi semua ini. Sekarang, apakah maksud keseluruhan dari rumah Daud? Rumah Daud, Alkitab menyatakan dibangun untuk 3 rangkap tujuan. 1. Selama pengumpulan umat adalah untuk membangun kembali semua yang rusak. Untuk membangun kembali semua yang telah ditinggikan. Dan untuk memperbaiki kota-kota yang rusak. Yang ditinggalkan oleh banyak generasi. Yesaya 61 ayat 4. Pekerjaan pembangunan dan pemulihan kembali ini memiliki contohnya pada waktu pembangunan kembali Yerusalem kuno yang lalu oleh orang-orang Yahudi kuno. Sekembalinya mereka dari penawanannya di Babylon ke tanah nenek moyang mereka. Sebagaimana yang mereka bangun semua yang rusak, semua yang ditinggalkan, Ka'bah Tuhan, kota dan tembok-temboknya, dan mengembalikan peribadatan kepada Allah sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Suci. Demikianlah kita juga dalam masa pengumpulan contoh saingan sekarang ini. Dipanggil untuk melaksanakan suatu tugas yang sama. Hanya yang lebih besar, baik dalam luas dan pertimbangan. Oleh karena itu, kita harus bekerja bahkan lebih lagi dengan tidak henti-hentinya daripada yang mereka kerjakan. Dan bergembira serta bersyukur karena memperoleh hak istimewa mendapat bagian dalam suatu pekerjaan yang besar dan mulia yang sedemikian. Kedua, sebagai tambahan kepada tugas besar yang mulia ini, sementara berada di dalam tangan Tuhan sebagai sebuah senjata perang, Yeremia 51 ayat 20, maka ia ada bersamanya untuk memecahkan beban pikulan orang-orang kafir yang kini berada di bahu umat Allah. Bersama dengan ini, ia akan memerdekakan umatnya dari penguasaan kafir. Dari Assyria, dan dari Mesir, dan dari Patros, dan dari Kus, dan dari Elam, dan dari Shinar, dan dari Hamat, dan dari segala pulau yang di laut. Yesaya 11 ayat 11. Dengannya ia akan mendirikan suatu panji bagi segala bangsa yang menghimpun segala orang Israel yang telah dihalau, dan mengumpulkan bersama-sama segala orang Yehuda yang tercerai dari keempat penjuru bumi. Yesaya 11 ayat 22. Untuk terlaksananya pekerjaan ini, kita harus pertama-tama menjadi banyak penangkap ikan, kemudian banyak pemburu. Yeremia 16 ayat 16. Demikian itulah bahwa buah-buah yang pertama itu akan dikumpulkan satu demi satu. Yesaya 27 ayat 12. Kita sekarang berada dalam hari-hari pemburuan itu. Pergi dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dan dari pintu ke pintu. Suatu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Di samping menangkap ikan dan berburu, kita juga akan membuat suatu jalan raya bagi yang lagi tinggal daripada umatnya yang kelak
tertinggal. Yaitu sesudah buah-buah pertama dikumpulkan dari Assyria, seperti akan halnya Israel pada hari ia keluar dari negeri Mesir. Yesaya 11 ayat 16. Sesudah pemburuan ini berlalu dan jalan raya itu dibangun, maka kemudian adalah bahwa buah-buah kedua akan mengalir ke gunung rumah Tuhan. Suatu bangsa sebagaimana dahulu akan mengatakan kepada bangsa lain, datanglah dan marilah kita kepada rumah Allah Yakub, maka ia akan mengajarkan kepada kita segala jalannya, maka kita akan berjalan di dalam lorong-lorongnya. Karena hukum akan terbit dari Sion dan firman Tuhan dari dalam Yerusalem. Mika 4 ayat 2. Demikianlah pekerjaan kita memiliki juga sebagai contohnya perjalanan keluar dari Mesir, menetap di tanah perjanjian, seperti halnya mereka dibebaskan dari perhambaan mereka di Mesir, maka demikian pula kita akan dibebaskan dari beban pikulan dunia. Dan seperti halnya mereka mempunyai tanah itu, lalu mendirikan kerajaan, demikian pula kita kelak. Jika kita menjadikan semua kekeliruan mereka itu sebagai batu-batu loncatan untuk mencapai sukses. Poin ketiga. Akhirnya, kita akan mempercepat kedatangan hari Allah itu, di mana segala langit akan terbakar, lalu binasa. Dan segala unsur akan mencair oleh panas yang amat sangat. Kita akan mendatangkan segala langit yang baru dan sebuah bumi yang baru, di mana berdiam kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 12 dan 13. Untuk tahap yang lain dari pekerjaan ini, kita juga memiliki air bah sebagai contohnya. Seperti akan halnya khotbah Nuh menghantarkan dunia kepada akhirnya pada masa hidupnya yang lalu, maka demikian pula khotbah kita akan menghantarkan dunia kepada akhirnya. Yang setia di masa itu memperoleh perlindungan di dalam bahtera Nuh. Demikian pula orang-orang setia pada waktu ini akan menemukan perlindungan di dalam kerajaan sidang yang sudah disucikan, yang diramalkan di sini. Pekerjaan dari ketiga pergerakan ini, pergerakan Sakaria, pergerakan Musa, dan pergerakan Nuh, oleh karena itu adalah contoh-contoh dari setiap tahap pekerjaan kita. Terlihat jelas di sini bahwa tugas pemberian Allah kita itu tidak terdiri dari hanya berkhotbah saja, melainkan juga pekerjaan tangan. Ada beribu-ribu orang di dunia ini yang demikian rindu untuk berkhotbah, seperti halnya beruang untuk mengisi perutnya setelah keluar dari tidurnya selama musim dingin. Tetapi hanya sedikit yang mau menaruh bahu-bahu mereka ke roda, lalu terus mendorong. Apa yang diperlukan oleh dunia pada waktu ini bukanlah pengkhotbah, melainkan guru-guru yang dapat mengajar dengan tangan yang satu dan menggunakan cangkul atau sekop dengan tangan yang lainnya. Dunia juga tidak memerlukan orang-orang yang memancing bagi jabatan Musa dan bagi jabatan Harun. Tetapi adalah sangat diperlukan orang-orang yang dapat menerima perintah dan dengan berhasil melaksanakannya. Yaitu orang-orang yang berani menghadapi raksasa, singa, dan beruang. Orang-orang yang berani menjadi pahlawan-pahlawan bagi Allah. Orang-orang yang dimuliakan. Orang-orang dengan iman yang tidak gagal dan dengan kesabaran yang tak terbatas, yang percaya bahwa Tuhan sendirilah yang mengendalikan perahu, dan oleh karena itu tidak akan ada kegagalan
dunia tentunya memerlukan orang-orang seperti Nabi Nuh, Musa, Daud, Esra, Nehemia, dan sejumlah besar Ayub. Pekerjaan dan tugas kita sekarang dibuat sama jelasnya seperti yang dapat dibuat mereka pada waktu sekarang ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu keliru, tidak perlu bodoh terhadap apa yang harus dilakukan dan bagaimana itu akan dilakukan. Banyak orang dengan jujur percaya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Allah atau sedikitnya sedang membantu di dalamnya. Tetapi jika mereka mau memeriksa semua penyelesaian pekerjaan mereka setiap hari, semua motif mereka, semua tujuan dan maksud-maksud mereka, maka banyak akan menemukan bahwa mereka bukan bekerja bagi Allah, tetapi bahwa mereka sedang mematikan waktu atau sedang bekerja bagi kepentingannya sendiri. Sesungguhnya, sekarang seperti halnya di masa Musa dahulu, terdapat berbagai kesempatan apabila seseorang sedang kehilangan mengetahui apakah orang-orang suci ataukah orang-orang jahat sedang sibuk bekerja di dalam pekerjaan Allah yang besar. Berhenti, mendengar, berpikir. Periksalah akan dirimu sendiri, adalah benar pantas waktumu dan tenagamu. Coba menemukan siapa engkau, apa engkau, dan di manakah engkau berada. Esra dan Nehemia memiliki waktu yang berat dan sukar dalam membangun kerusakan yang kuno itu. Saya percaya bahwa Allah dapat menempatkan malaikat-malaikat untuk menyingkirkan semua musuh mereka yang mencampuri proyek mereka itu. Namun, Ia memilih untuk memiliki tukang-tukang yang setia dan memegang pedang pada tangan yang satu dan batu-batu bata pada tangan yang lainnya. Nehemia 4 ayat 17 dan 15. Pekerjaan mereka adalah sama beratnya, kalau bukan lebih berat daripada pekerjaan kita. Namun mereka adalah setia pada tugasnya itu. Dan kita tidak bisa menjadi sedikit pun kurang setia. Ya, mereka melakukan sama banyaknya kerja, seperti halnya mereka mengajar. Mereka mengajar bukan saja agama, melainkan juga membangun. Tidakkah Anda melihat bahwa seperti yang ditujukan oleh contoh itu, maka perkara-perkara di mana kita dipanggil untuk melaksanakan tidak dapat dilakukan oleh mengajar saja. Kita sekarang siap membaca Sakaria 12 ayat 9 dan 10. Nah, saudara-saudara, sebelum melangkah ke ayat 9 dan 10, saudara-saudara di sini melihat bahwa poin yang paling penting yang sangat ditekankan di sini adalah jangan kita menjadi pengkhotbah kebenaran seperti katanya seekor beruang yang sedang kelaparan, atau pengkhotbah yang tidak melihat tentang bagaimana cara membangun dan bagaimana cara meletakkan tangan. Sehingga saya perkuat bacaan ini dalam bacaan ayat amaran di dalam buku tanya jawab yang mengatakan bahwa apa artinya agama itu. Jadi di dalam buku tanya jawab 5 dibahas hal yang sama, bahwa para penganut kebenaran sekarang itu harus memiliki skill atau harus memiliki suatu kemampuan sekurang-kurangnya satu bidang untuk menjadi anggota-anggota di dalam kerajaan itu.
Nah, di sini di dalam apa buku tanya jawab buku 5 halamannya yang ke-38, di sini dikatakan bahwa para anggota dari sidang kerajaan menurut Yesaya adalah harus cekatan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Selagi ahli-ahli pembangun, insinyur-insinyur, tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu, montir-montir, atau apapun juga. Mereka harus membangun kembali kehancuran-kehancuran yang lama, mendirikan segala kerubuhan batu yang terdahulu, dan memperbaiki kota-kota yang rusak, yaitu semua kehancuran dari banyak generasi. Yesaya 61:4. Mereka juga harus menjadi pemelihara hewan, pemilik kebun anggur, ahli-ahli pertanian, dan seperti yang sedemikian ini, mereka harus cakap dalam ilmu manajemen yang mempekerjakan beribu-ribu orang luar, bukan saja melayani kebutuhan mereka dan membangun, Yesaya 60 ayat 10, melainkan juga untuk berdiri dan memberi makan kawanan domba mereka, dan menjadi orang-orang pembajak tanah dan pemelihara anggur mereka itu, kebun anggur mereka. Yesaya 61 ayat 5. Dengan demikian bahwa mempelajari bidang pertanian harus merupakan pendidikan A, B, dan C yang harus diberikan di sekolah-sekolah kita. Agama yang murni dan praktis akan dimanifestasikan dalam mengerjakan tanah sebagai rumah perbendaharaan Allah. Makin seseorang menjadi pintar, pengaruh agama akan makin bersinar-sinar keluar dari dirinya. Dan Tuhan akan menghendaki kita mengerjakan tanah sebagai suatu perbendaharaan dan yang berharga yang dipercaya kepada kita sebagai pinjaman. Nah, itu sebagian kecil yang saya bacakan, bahwa anggota-anggota di kerajaan itu harus anggota-anggota yang memiliki suatu cekatan, pinter, memiliki keahlian. Dan seperti yang saudara dan saya telah saksikan di bacaan ini, untuk menjadi seperti Allah, maka suatu pengalaman telah diberikan oleh saudara Victor Hotef ketika dia melakukan suatu pelayanan atau belum suatu bisnis. Jadi banyak orang yang ada teman-temannya yang menyimpan ilmu untuk diri sendiri, tidak mau membagikan ilmu mereka dalam hal perdagangan. Nah, dengan demikian saudara, ini menjadi suatu ciri khas yang pertama dari suatu umat, bahwa untuk menjadi seperti Allah sesuai dengan ayat Sakaria 12:8, menjadi seperti Daud, menjadi seperti malaikat Tuhan, menjadi seperti Allah, maka yang dibicarakan di sini adalah benar-benar menjadi bagian saudara dan saya. Bukan saja saudara dan saya gemar untuk berkhotbah atau mengajar, tetapi di sini juga diberi suatu kesempatan yang paling istimewa untuk saudara dan saya mempraktekkan apa yang kita ajarkan itu lewat tangan melalui anggota-anggota di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi begitu saudara dan saya melihat anggota-anggota gereja Masehi hari ke-7, bukan hanya melihat dari segi kekurangan pemahaman terhadap suatu pekabaran atau suatu nubuatan, tetapi saudara dan saya juga bertanggung jawab terhadap kekurangan ilmu pengetahuan daripada saudara-saudara kita di dalam anggota gereja Masehi hari ke-7, apakah di kampung-kampung ataupun di tempat-tempat lain. Jadi saudara dan saya benar-benar menjadi suatu percontohan, ya sekurang-kurangnya memiliki satu berbagai keahlian. Apakah keahlian sebagai elektrik, atau sebagai carpenter, atau sebagai penjahit, kita benar-benar menjadi skill di dalam bagian-bagian kita itu. Saya sebagai seorang karyawan elektrik, saya benar-benar menguasai ilmu elektrik dan praktek instalasi standar internasional. Dan kita berada di bawah di atas. Apabila kita memiliki pengetahuan standar internasional, maka kita memiliki suatu ilmu yang di atas. Dengan demikian,
teman-teman kita, saudara-saudara kita di dalam gereja, apabila ingin memiliki suatu instalasi listrik rumah dengan benar, dengan tepat, nah saudara dan saya wajib mengajarkannya. Demikian juga untuk bidang-bidang yang lain. Itu yang saudara harus ajarkan. Di dalam bidang menjahit pakaian. Benar-benar saudara dan saya harus benar-benar standar go internasional sebagai penjahit dan mengajarkan saudara-saudara gereja Advent yang ingin menjahit pakaian ataupun bidang-bidang yang lain. Dalam kemajuan ilmu teknologi sekarang ini, saudara dan saya diwajibkan harus mengikuti persoalan pergerakan kemajuan ilmu teknologi, dan saudara juga dan saya mampu untuk mengajarkan hal itu kepada saudara-saudara yang lain, baik dari segi pertanian, pertukangan, dan sebagainya. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat indah sekali bagi saudara dan saya, bagaimana orang-orang yang akan menjadi suatu kerajaan itu. Sehingga sebagai orang-orang Yahudi, bagaimana orang Israel, yang sekarang dikenal sebagai orang Yahudi, orang Israel, sebagai orang-orang yang go internasional, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi di dalam suatu penemuan ataupun dalam suatu pendidikan. Nah, demikian juga saudara-saudara di dalam pekabaran ini harus seperti itu. Karena Allah akan memberikan pengetahuan bagi saudara dan saya untuk menjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjut pada halamannya yang ke-19. Halaman 19, 20. Jadi setelah kita melangkahi tiga hal tadi, 3 poin tadi yang telah dibicarakan, kita akan melihat penjelasan selanjutnya mengenai halaman 27. Halaman 27. Banyak orang dengan jujur percaya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Allah atau sedikit-dikitnya sedang membantu di dalamnya. Tetapi jika mereka mau memeriksa semua penyelesaian pekerjaan mereka setiap hari, semua motif mereka, semua tujuan dan maksud mereka, maka banyak akan menemukan bahwa mereka bukan bekerja bagi Allah, tetapi bahwa mereka sedang mematikan waktu atau sedang bekerja bagi kepentingan sendiri. Saudara-saudara, sangat suatu pengkabaran yang sangat indah bagi saudara dan saya untuk sampai kita melakukan satu pekerjaan dengan penuh keikhlasan sampai di hati untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan gereja Masehi Advent hari ke-7, untuk kepentingan anggota-anggota, untuk kemajuan anggota-anggota, untuk keselamatan mereka, baik dari segi pengetahuan tentang kebenaran maupun dari segi ekonomi daripada saudara-saudara kita yang ada di bawah standar saudara dan saya. Sehingga apabila saudara dan saya diperiksa oleh penghukuman orang hidup, maka saudara dan saya akan lolos. Karena sesaat setelah malaikat atau Tuhan memeriksa motif dan hati kita, maka kita benar-benar telah diamarkan lewat pekabaran ini, bahwa saudara dan saya harus seperti Daud, ikhlas menolong domba walaupun nyawanya harus ditaruhkan. Demikian juga Daud ikhlas untuk menolong bangsanya walaupun nyawanya harus bertarung dengan Goliat. Nah, demikian ya saudara dan saya harus seperti itu terhadap gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi bukan kita hanya koar-koar tentang kesalahan pendeta, tentang koar-koar tentang kekurangan-kekurangan pendeta, tetapi kita tidak melakukan tugas untuk membantu kekurangan-kekurangan tersebut. Kita tidak rela untuk ikhlas, motif yang sangat murni untuk membantu gereja ini untuk bisa lolos di dalam pemeriksaan hukum terhadap orang-orang hidup. Oke, kita datang kepada Sakaria 12 ayat 9 dan 10. Sakaria 12 ayat 9 dan 10. Maka akan jadi kelak pada hari itu juga, bahwa aku akan membinasakan segala bangsa yang datang menyerang Yerusalem,
tetapi kepada isi rumah Daud dan kepada orang isi rumah Yerusalem, aku akan mencurahkan roh rahmat dan permintaan doa. Dan mereka itu akan memandang kepadaku dengan yang telah ditikamnya. Dan mereka itu akan meratap akan dia seperti peratap akan anak laki-laki yang tunggal. Dan mereka itu akan menangisi dia, tersedih-sedih, seperti seorang menangisi anak sulung. Penjelasan. Apabila Allah memulai membinasakan bangsa-bangsa, Allah akan mencurahkan ke atas umat kesuciannya roh rahmat. Maka mereka kemudian akan betul-betul meratap, sebab berdosa melawan Tuhan adalah karena manusia kini tidak memiliki roh itu, sehingga perasaan pribadinya adalah mudah sekali tersinggung. Karena hanya sesuatu perkara kecil dibuat melawan mereka. Dan karena roh rahmat itu membuat seseorang menangis, bukan bagi dirinya sendiri, maka dapatlah dimengerti bahwa mengasihi diri sendiri dan merasa dilukai karena orang lain berbuat atau mengatakan melawan dia adalah pertanda yang pasti bahwa gantinya diisi dengan roh rahmat, ia telah diisi dengan roh si jahat yang setiap hari berusaha mengecewakan dan menyakiti dengan cara mengasihi diri sendiri. Ingatlah bahwa mengasihani diri sendiri adalah sekaligus kekalahan diri sendiri. Tidak seorang pun dari kita pernah disia-siakan seperti Tuhan. Namun diri sendiri di dalam dia tidak pernah terluka. Itu tidak pernah terluka. Jika kita hendak memohon maaf terhadap seseorang, hendaklah kita tidak menyesal bagi diri sendiri. Kita seringkali mengira kita menyesal karena dosa kita dan karena membuat Tuhan disia-siakan dan disalibkan. Tetapi kesedihan kita itu tidak sungguh-sungguh. Itu hanya secara teoritis. Apabila roh rahmat itu dicurahkan ke atas kita, maka kita akan sepenuhnya menyadari bahwa bukan dosa-dosa orang Yahudi, melainkan dosa-dosa kita semua yang telah menyalibkan Kristus. Maka kemudian kita akan memperhitungkannya sebagai suatu hak istimewa jika disia-siakan bagi kepentingan Kristus. Zakaria 12 ayat 11 sampai 14. Maka pada hari itu akan ada suatu ratap besar di Yerusalem, seperti ratap Hada di Rusmon, Hada Drimon, di lembah Megidon. Maka segenap orang isi negeri akan meratap, setiap bagian keluarga istana Daud sendiri, dan segala istrinya pun sendiri, dan keluarga isi rumah Nathan sendiri, dan segala istrinya pun sendiri, dan keluarga isi rumah Lewi sendiri, dan segala istrinya pun sendiri, dan keluarga isi rumah Simeon sendiri, dan segala istrinya sendiri. Maka dari segala keluarga yang lainnya, tiap-tiap keluarga sendiri-sendiri, dan segala istrinya pun sendiri. Penjelasan. Suatu hari besar akan datang, saudara dan saudari. Jika hari itu tidak dekat sekali, kita tidak akan pada hari ini memiliki terang ini yang menerangi jalan-jalan kita. Oleh karena itu, marilah kita bekerja bagi berdirinya kerajaan Tuhan itu, supaya kehendaknya jadi di dalam kita, dan demikianlah untuk selamanya terlaksana di atas bumi, seperti halnya di dalam surga. Sebagai pelopor-pelopor dari kerajaannya,
mari kita berbuat apa saja yang dapat kita lakukan untuk membuktikan kepantasan berdirinya kita dengan Dia di atas Gunung Sion, untuk menjadi seperti Allah, jadi seperti malaikat Tuhan di hadapan orang-orang suci, untuk membawakan Injil yang kekal kepada semua bangsa, dan dengan demikian orang menghantarkan dosa-dosa dunia dan semua bencana kepada ajalnya. Demikianlah saudara-saudara pekabaran daripada sahabat sore ini yang berjudul isi rumah Daud. Rumah Daud bagaikan malaikat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kiranya pekabaran ini akan menjadi bagian yang terpenting bagi saudara dan saya, agar saudara dan saya dapat berhasil untuk masuk menjadi anggota di dalam isi rumah Daud, di dalam menjadi malaikat Tuhan, menjadi bagaikan Allah yang akan dipakai melalui pekabaran Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang terakhir, ayat 14. Terima kasih saudara-saudara. Saya mengucapkan pada saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.